Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 17 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Milikilah Kemerdekaan Rohani. Saudara-saudari terkasih,
berbicara tentang kemerdekaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah keadaan bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi. Kemerdekaan adalah idaman setiap orang dan setiap bangsa. Tak ada seorang pun yang ingin hidup terkekang atau diatur-atur oleh orang lain. Semua orang ingin bebas mengekspresikan diri, bebas beribadah, bebas memilih jodoh, pekerjaan, dan sebagainya. Meski demikian, tidak semua orang sungguh siap hidup dalam kemerdekaan. Agar kemerdekaan membawa berkah, diperlukan kemampuan memimpin diri sendiri, sikap bertanggung jawab, serta sikap hormat pada kebebasan sesama. Tanpa itu semua, kemerdekaan bisa menjadi bencana. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama kita hari ini berkisah tentang kebijaksanaan seorang pemimpin atau pemerintah suatu bangsa. Kitab Putra Sirak menegaskan bahwa pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Hidup bijaksana seperti ditegaskan oleh Putra Sirak itu merupakan sebuah kemerdekaan rohani, yaitu hidup yang bebas lepas, tidak terbelenggu oleh kepentingan diri atau golongannya. Orang yang telah mengalami kemerdekaan rohani adalah orang yang hidupnya hanya demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama. Dia tidak akan terbelenggu oleh tindakan kelaliman, kekerasan, dan uang. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus membungkam orang-orang Farisi yang berpikiran mau menjebaknya, perihal dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tuhan Yesus yang mengetahui kejahatan hati mereka kemudian menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari terkasih, kemerdekaan atau kebebasan kita hidupi dalam batas-batas tanggung jawab kita pada sesama, negara, dan Allah. Orang yang menghindari membayar pajak itu serupa dengan orang yang malas beribadah di hari Minggu, belum siap atau belum sungguh merdeka. Orang yang merdeka melakukan kewajibannya dengan sukarela, sedangkan orang yang belum merdeka melakukan kewajibannya karena terpaksa. Orang yang merdeka tidak takut menjadi hamba nilai-nilai kebaikan dan norma-norma keadilan. Sementara orang yang belum merdeka mencari-cari kesempatan untuk melanggarnya dan melepaskan tanggung jawab. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita bangsa Indonesia bersama-sama memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta. Kita bersama-sama ingin agar negara kita mampu mewujudkan cita-citanya, walaupun perayaannya mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19, namun harapan dan doa kita tetap sama, yaitu agar negara kita mampu mewujudkan cita-citanya, menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh rakyat dan terutama para pemimpinnya hendaknya sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan rohani itu. Hal ini juga telah ditegaskan pada bacaan kita yang kedua oleh Santo Petrus. Ia berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka."
Orang yang merdeka adalah mereka yang mengedepankan kasih, berbuat baik, dan menghindari kejahatan. Semoga kemerdekaan rohani menjiwai kita semua. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.